Ulangan 14 ayat 11 sampai 20. Coba Bapak buka. Ulangan 14 ayat 11 sampai. Berbicara tentang apa, Pak? Baik. Oke, bagus. Ulangan 14. Bang, permasalahannya tadi bukan ini tentang Bapak ayat. Pak Hos dengar dulu, Pak Hos dengar dulu. Ya, ini aku mau jelaskan dulu, saja. Bang. Ini aku mau jelaskan, Bang. Tadi permasalahannya Coba 14 layak sampai 20, Pak. layak Coba kita baca bersama-sama, nanti kita dapat poinnya yang tentang ayat. Oke, baik Bang Moki. Ini Bang Moki. Coba. Itu Bang Hos tuh ngomong Bang Moki. Ini Bang Moki ini gimana? Bang Hos ngomong itu. Oke, coba. Oke, ayat yang ke-11 coba 11 kita. ya. Baik, 11-nya. Terus. Hmm? Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Berarti burung kontol ini bisa dimakan. Itu yang bisa tanyakan. Maksudnya. Mana? Pengertian tentang apa itu gimana, Pak? Bapak Gimana, coba Pak? jelaskan, Pak. Oke, baik. Soalan bagus. Ya, oke, baik. Kita pergi kepada ulangan 14:8. Ini kan tentang burung yang boleh dimakan. Ini itu, Bapak coba baca dari ayat 11-nya sampai yang ke-20 supaya kita sabar Bang, udah malam ini udah pagi. Sudah Bang Buki, sudah kita baca. Coba. Jadi kan jelas dikatakan tentang burung yang boleh dimakan. Di ulangan 14:18. Jadi kan kita cari tahu Bang. Coba Bang dari ya. ayat yang ke-11, Pak. Iya, sabar dulu. Sabar. Ya, Jadi sabar, kita udah tahu kan tadi Bang tentang itu santai, Pak. burung-burung yang boleh dimakan. Burung itu artinya apa, Pak? Nah, sabar Bang Moki. Gimana sih Bang Moki ini? Sabar. Iya, makanya aku tanya burung itu artinya apa, Pak? Iya, sabar. Burung masa nggak kalau burung gimana sih Bang? Burung itu burung yang terbang itu loh. Ketawa gua. Abang nanya burung. Burung itu Korban Itulah sudah sabar. Aku menjelaskan abang bertanya, aku menjawab. Ini abang kalau nggak benar, nanti abang sangkal gitu loh Bang. Pak Hayas. Kalau tentang berbicara tentang burung itu larinya ke kontrol manusia, Pak? Mana ku tahu tertulis begitu Bang. Itu Tadi yang kan ku saya tanya mendengar. tadi. Nah, di sini aku ingin jelaskan. Jadi ini tentang burung yang bisa dimakan. Oh, inilah pemahaman orang Islam tentang Iya, sabar. kitab ya. Sabar Bang Moki. Ini ulangan 14:18 sebab terjemahan di literatur ini dibaca. Ini Bang di Bible Bapak Abang jangan lari Bang kemana-mana, Moki, Pak. Bapak jangan lari kemana-mana, biar kita bahas aja yang tadi 18 itu. Iya, ini 18 Bang. Makanya 18 ini. Bapak jangan lari kemana-mana. Yang lari kemana siapa? Coba Bapak artikan tentang burung itu. Burung yang tertulis itu dengar dulu. Soalan bagus. Baik. Dengar sedikit ya. Oke, baik. Ini channelnya Islam kan? Ya. Betul nggak? Gimana? Ini channelnya Islam kan? Iya, cuma Roman edukasi Bang, udah go internasional Bang, Roman edukasi. Ya, Itu juga ada di sini kok. benar. Baik. Jadi di ulangan 14:18 ini kan makanya kita gini, baca. kalau kalian Iya, sabar. memahami Alkitab menurut pemikiran sesat kalian, Bang, kita nggak menyimpulkan, lebih kita baik baca membaca, kitab kita kalian bertanya. aja. Kita nggak Islam itu ke situ Bang, kita nggak bisa menyimpul, kita bertanya. Hayas, kamu baca Quranmu aja supaya kamu tahu dan paham. Oke lah, abang baca kalau Bang Moki, Bang bacakan ya. Bang Moki ya. Ini ulangan 14:18 ya. Di sini dikatakan Hayas. Sabar Oke, dulu. begini, kalau kamu tidak paham tentang Alkitab, lebih baik kamu baca Quran, bahas Quran aja, Quran. lah, kalau Quran di Yang bidang hadis aku adalah waktunya. tentang Sekarang kan tentang ini Nabi kita bertanya tentang Bible. bagaimana menikahi anak. Sabar dulu. Sabar Bang Moki, sabar ya. Dan bagaimana Abang ini ngomong apa? Orang mau baca kok. bahwa dia adalah Allah SWT itu sendiri. Mulai kan dia malu Dia dia. penyembah mayat itu. Siapa ini? Allah SWT yang Bapak sama siapa, Pak? Hayas. Iya, sabar baik, gini aja. sebentar. Ya, saya Sebelum ke sabar. situ Bang ya. Sebelum ke situ. Oke, coba Hayas, kamu jawab Ya. dulu. Sabar Allah SWT yang dulu. kamu sembah itu siapa, Pak?
Baik. Sebelum ke situ bang, ini kan tentang ini kan bang Longor ini kan kamu jawab, dia kan kamu baru kan Islam, tahu nih kok bang. kamu Gitu kan. tidak percaya diri bang untuk menjawab pertanyaan Ya saya. sabar. Iya, Kita makanya jelaskan kamu satu persatu bang. Allah SWT yang kamu sama siapa? Jadi di terjemahan Ini spontan aja loh, spontan ulangan aja. 14-18 ini dikatakan di makanya terjemah aku tanya Ledeker bang kamu, ya. Di aku Bible tanya lah bang ya, kamu. dikatakan apa? Coba. Dan Kamu jawab spontan aja. Dan? Oke. Dan Coba kamu jawab spontan aja. coba. Allah SWT yang kamu sebut siapa? Ayo. Oke, baik Bang Mauki. Siapa dia? Allah Jadi- SWT yang kamu sebut siapa? Jadi di sini kan jenis-jenis Makanya burung bang yang kamu boleh jawab dimakan dulu bang ya. tentang apa yang aku Ya tanyakan. sebentar Bang Mauki, Iya. sebentar. Abang Kok ni nggak bisa masa jawab, kamu abang tidak- kemana-mana. kamu tidak bisa lah, menjawab spesial. pertanyaan aku. Apa bang ini? Sabar bang, satu persatu. Sabar. Iya, makanya Iya coba sabar, kamu kita spontan aja jelaskan, lah. kita diskusikan satu persatu. Abang Spontan kemana-mana aja. begini. Kok Abang masa ngomong kamu ke tidak orang bisa jangan berani kemana-mana. menjawab pertanyaan Abang saya kemana-mana. Mana sih? Allah SWT yang kamu sebut siapa? Ah. Jadi Allah di sini SWT bang, siapa, Bang siapa? Mauki Aku tanya dikatakan kamu. di sini apa tentang burung yang boleh dimakan. Aku Dikatakan di menjawab. Bible ada burung. Jujur aja kalian kan menyembah Burung Muhammad. kontol. Gimana? Ini burung Tapi apa cuma- gitu loh bang? Nanti coba abang jawab. Iya, Sebelum abang orang ke- seperti ke ini. Ini orang Islam. Nggak ya? apa-apa kalau Islam tentang semua. ketuhanan Ya, kita ada makanya satu materi yang bisa udah orang kita orang siapkan Islam juga. itu begitu. Tuh. Kalau kita omon batu dia omon kayu. Ya. Nggak nyambung dia. Ah. Ya silakan bang, ini Bahas burung kontol, burung apa Ayas, bang? Ayas, Bang? Ayas. Burung. Coba kamu jawab dulu. Allah SWT Ya. yang kamu sama Ini siapa? masalah kontol. Palopo, kamu coba bantu dong. Jawab. Ini kan tentang masalah di Bible Aduh, ada burung ini orang. kontol nih burung Kalau apa kacau kan kita gitu. kacau semua. Burung apa Mana? ini? Coba. Bisa nggak jawab ini? Oke, saya Kalau nggak mau tanya ini nggak itu. apa-apa kita skip bang. Abang ngomong Oke, aja gini, nanti gini. aku jawab. Itu Kita aja kok nggak. pulangan itu- Kita nggak masak kan gue bang. Kita Ini pulangan masih abang itu- ini baru kita beralih ke materi Dengar yang dulu, lain. dengar dulu. Kalau mengenai Dengar. kita pulangan itu Ya. diturunkan kepada siapa, Pak? Ulangan diturunkan kepada siapa? Kalau menurut keimanan Itu di kitab- Kristen kitab siapa kepada itu? Musa lah kayaknya, Nabi Musa, Bible. Kenapa? Ulangan. Ulangin. Ya. Ulangin apa ulangan? Ulangin. Ulangan apa ulangin? Ulangan. Ayas. Ulangin nanti Ayas. diulangin. Ya. Pemogi. Kenapa kamu harus membahas tentang agama Kristen? Ini Sebab masalah Kristen botol bang, nggak ngerti. Jangan, Bukan bang, kalian maksudnya itu kita kan Muslim. cari tahu gitu loh bang. Apakah tidak najis? Gimana? Apakah tidak najis? nggak nyambung. Najis ya memang. Ini kan kita sedang mencari Ayas. tahu loh bang. Abang jangan. Ini sederhana ini. aja, simple aja aku tanya. Kok Jadi masa yang kamu kita bisa tanyakan menjawab? bang, di sini ada burung. Makanya Ini gini. burung apa tertulis di Bible abang? Quranmu aja. Kalau abang nggak bisa jawab, Tidak abang paham. tanya, abang kan Kok udah masa nyolong bahas nih kitab kitab orang Yahudi lain? nih, benar kan? Abang Ini- nyolong nih kitab Yahudi. berarti- Kalau abang berarti nggak bisa kamu jawab, suka. tanyakan kepada orang Yahudi sana. Itu loh, Bang. makanya. Mana sih? Halo bang, izin dulu bang. Silakan bang Longor, silakan. Oke, Hayas. saya sudah mendapat. Ini Malaysia ya? Kamu Malaysia ya? Sebentar, Bang Mauki. Salib terbalik. Ini Bang Ini Longor, saya- ini teman saya- Kristen ngomong dia. Aduh. Jadi Silakan, Bang Longor. itu Leicester itu bang, seorang penerjemah dari luar yang mencoba menerjemahkan Alkitab itu sendiri. Ada datanya di sini kok. Ya, Dia terjemahkan ke bahasa Melayu. benar. Nah, ke bahasa Melayu. Jadi dia terjemahkan itu ketika dia terjemahkan Alkitab itu semua, tidak lama kemudian dia meninggal. Ke rumah bapak dia. Sementara hasil terjemahannya itu sudah baru dicetak di tahun ada di sini setelah pendeta meninggal pada tahun 19 ya. berapa gitu. banyak kali 68. contohnya ini banyak sekali bahasnya bang. Baru 1960. terjemahannya itu diterbitkan. Setelah diterbitkan baru
adanya penelitian ulang apakah benarkah maksudnya seperti ini oleh para pendeta, Bang. Jadi istilahnya di yang salah di situ di terjemahan itu dari lembaga itu sendiri atau dari terjemahan dari leader sendiri itu sendiri, Bang, terjemahan yang salah itu baru dibetulin itu maksudnya sesungguhnya itu. Ya, di terjemahan di TL itu diulang lagi itu, Bang. Kuntul katanya. Itu bahasa modern Indonesia modern lah itu, Bang. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Ada di situ kok. Ya. Di sini di terjemahan yang paling terbaru itu ya di 2000 ulangan di 1954, Bang ya. Ini kuntul, Bang. Itu. Iya, di sini dibilang, Bang, setelah pendeta Fenty meninggal dunia pada tahun 1727, naskah terjemahan Dr. Lady Kerr ini diteliti oleh suatu tim yang terdiri dari pendeta Peter van de Buffon dan dari Batavia, dari Makassar. Sekarang unjuk pandang banyak kali nih, Bang, malas kali ini, Bang. Ya, jadi persoalannya secara inti besarnya mungkin ini Ledeker ini orang yang menerjemah seperti itu orang-orang sesat. Sebentar. Enggak, ya gini. Orang Kristen ini. Ini orang ini Bang Longo, ini Bang Moki. Mereka dirasuki iblis, setan. Makanya kalau menafsirkan ayat itu dengan semaunya mereka. Makanya terkutuk mereka. Oi, kau pintar aja. Kalau Ledeker itu pendeta itu baca. Jangan menghujat. Masa pendeta dihujat bilang iblis. Terkutuk mereka. Penerjemah dia, Bang. Janganlah. Dan kalau kesalahan memang itu ya begitu. wajar kalau ada kesalahannya. Itu wajar kalau dia salah, dia kan manusia. Tapi kau bilang iblis terlalu kau. Sekarang aja Yesus Kristus dan Isa disama-samakan itu malu nggak? Jadi bukan berarti, Bang, di sini bukan berarti maksudnya itu terjemahan maksud dan tujuan Alkitab itu sendiri berbeda, Bang, enggak. Cuma salah terjemahan artinya di situ, Bang. Iya, bahasa dibilang iblis, Longor. Temanmu bilang iblis katanya itu. Pendeta itu. Longor itu lebih bijaksana dia. Longor itu bicaranya bijaksana. Gara-gara kalian kepalaku ini bagi aku pendeta Masa pendeta dibilang iblis? Siapa itu? Kenapa itu pendeta iblis menghujat lagi? dia? Bukan menhujat, memang begitu. Kalau orang yang sudah dirasuki iblis dan setan, kalau itu Masa dibilang pendeta Ledeker si iblis? Waduh, kalian ini. Karena mereka larinya ke perpuluhan. Kalau tidak ada pendeta sabar. Kalau tidak ada pendeta Ledeker, kalian nggak punya Alkitab, nggak punya Bible itu kalian ini iblis tuh. Aku tanya, kamu Malaysia ya? Kamu Malaysia atau Singapura? Iya, Malaysia. Aku Malaysia. Malaysia itu termasuk Singapura atau tidak ya? Itu di Amerika Selatan itu, di Amerika Latin itu. Bang Kofa. Kalian harus tahu Ledeker itu siapa dulu. Kan jangan kalian nggak tahu juga ini. Iya, masa Kristen nggak tahu Ledeker? Gini. Ledeker itu penerjemah ya, Bro. Ini pendeta dia kan, Bang Longo ya. Ini pendeta itu menerjemah tentang bagaimana Alkitab itu kan menurut pikiran siasat mereka. Waduh, jangan begitu. Dia berjasa itu. Indonesia nggak punya Bible itu kalau nggak ada Ledeker. Aduh, kau ini. Lihat di Indonesia itu sekarang itu kacau balau. Masa salah sedikit dibilang iblis, salah sedikit selalu lagi iblis. Aduh. Ini Longgor, kamu lihat nggak tentang pendeta pendetamu itu loh? Longgor itu taresteng juga. Kasihan. Dia bilang apa? Makanya saya tanya kamu Longgor, kalau kamu memang benar kamu adalah orang Kristen, kamu bukan Kristen bagi saya. Waduh, Iya. si Longgor dibilang bukan Kristen. Di sini dia naik sini. Aduh, kurang ajar si Mukuni. Ini Longgor. Makanya gini. Kamu baca nggak? Kamu baca tentang Injil Lukas nggak? Tentang perumpamaan? Enggak, ini masalah kontol dulu. Dikatakan Yesus itu loh. Jangan ke Lukas Bukan, Bang, dulu. maksud mereka ini, Bang. Kita harus jelaskan
ada di Alkitab tahun-tahun berikutnya itu tadi sebelumnya itu ada itu kata-kata kontol. Abang harus jelaskan sama mereka nggak paham itu yang mereka tanya, Bang. Jadi silakan. Saya jelaskan sama mereka di sini. Betul. Jadi Leukeder itu menduduki jabatan. Oke, Longgor. Kalau kamu mau tahu, mereka pakai tadi kan saya sudah bilang pendeta-pendeta dulu di tahun yang tadi kamu bilang 17 berapa itu. Itu kan mereka itu kaki tangan siapa? Luther. Oh, jangan bilang Martin Luther Protestan. Dia menghujat Protestan dia. Aduh. Iya betul. Mereka bukan. Oh, ini Katolik nih kelihatannya nih menghujat Protestan ini. Patung. Bos, aku pamit Bang ya. Salam. Assalamualaikum. Iya. Kamu pamit aja, Pak. Wah, ini patung ini. Aduh. Penyembah patung ini. Katolik kelihatannya nih. Menghujat Protestan nih. Dia patung lagi. Kau gara-gara kau malu teman sesama seagama. Dengar. Namanya Protestan itu mereka itu mengacaukan situasi, bro. Protestan tuh nggak nyembah patung dia. Enggak nih pendeta besar biar dia jelaskan Protestan ini kenapa Protestan ini silakan. Silakan. Kenapa Protestan itu? Coba. Oke, coba kamu naikkan Longgor, saya tanya dia. Dia mengenal Kristen itu dari siapa? Ayo, Coba jelaskan dulu Protestan tadi apa gimana? Longgor. Coba kamu naikkan lagi Longgor, saya tanya dia. Mas, Dia adalah seorang Kristen. Kalau dia seorang Kristen, mengenal Kristen dari siapa? Ayo, dasar kekristen. Coba naik lagi Bang Longgor. Bang Longgor naik lagi belum? Enggak apa-apa, kita santai aja Bang Longgor, enggak apa-apa. Ini harus kita menjelaskan tentang di mana? Ayo. Ini. Ya. Longgor, di mana Longgor? Saya mau tanya. Kalau dia seorang Kristen, sedangkan MYM itu dia mengatakan bahwa Rasul Paulus muridnya Petrus, muridnya Yesus Petrus dan Bunda Maria itu sampah, buang ke sampah semua. Kasihan dia. Pendeta-pendeta itu bagi saya itu sesat itu. Waduh, bahaya. Masa kau bilang Bunda Maria? Iya betul. Masa mereka itu bagi saya sampah. Waduh. Karena apa? Perumpamaan masa dibilang Bunda Maria sampah? Itu berfungsi bagi mereka. Mereka itu kan keluar dari agama mula-mula agama Kristen. Begitu ya? Yang ngomong itu siapa itu? Bang Mogi yang ngomong itu. Kalau agama Kristen, saya pernah berbicara tentang bagaimana Yesus Kristus itu adalah orang yang mendirikan agama Kristen itu sendiri. Jadi kalau Protestan itu sesat kah? Dengar dulu, kalau tanpa Yesus Kristus lahir di dunia tidak ada agama Kristen, Pak. Kalian mau tahu? Pemimpin Kristen itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Woi, ngeri bertanggung jawab dia. Waduh. Iya. Jadi Protestan itu sesat kah? Kristen itu diambil dari kata Kristus. Sama dulu Protestan ini sesat kah? Seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kalau dia saat itu dia tidak lahir dari seorang perempuan yang bernama Bunda Maria, Kristen tidak ada. Iya benar. Jadi menurut Bang Mauki ini Kristen Protestan itu sesat gitu? Sesat, dia ya. Nah, ngeri Bagi saya pemimpin mereka kan itu. Ya. Pemimpin mereka kan Martin Luther. Martin Luther itu. Berarti Martin Luther itu penyesat ya? Itu munculnya perpecahan itu dari Martin Luther itu. Penyesat itu maksudnya. Iya penyesat. Nah. Oh, betul itu. Baru tahu saya Bang, baru tahu. Jadi ini Bang Mauki aku tanya kalau jadi Protestan ini pasti masuk neraka ya Bang Mauki ya? Tidak semua pendeta, Pak. Ya, Bang Mauki. Tidak semua pendeta, tetapi sebagian pendeta yang kurang paham dan kurang mengerti tentang kekristenan. Ya. Makanya ada yang bilang bahwa Yesus
Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Bagi saya bisa berani mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia dia sendiri membawa agama karena namanya agama Kristen dari namanya. Oh iya, berarti Yesus bawa agama ya. Berarti Kristen mengatakan Yesus nggak bawa agama, Kristen buka agama, itu berarti itu penyesat itu, ya. Penafsirannya itu memang berbeda-beda. Tetapi kalau iya. Wush, Tetapi- baru tahu ini aku nih, Bang Mauki. bagaimana Wah, untuk ya. Pinter Bang Mauki ini, pinter ini Bang. Mauki bukan ini pinter pintar. ini. Saya tidak menganggap diri saya pintar. Tetapi Iya. memang saya mau berbicara bagaimana kedatangan Yesus sehingga ada Kristen itu karena ada kedatangan kelahiran Yesus. Waduh. Iya. Bang Mauki aku nanya boleh sedikit? Oke, saya tanya ya. Teman-teman, ini aku pun baru ini jujur ya Bang Anggur ya, aku baru tahu ini. Masa Oh, iya. Ya kita hormati ya Iya, pendapatnya. Baik. Bagi saya ini mohon maaf ya. Saya tidak menyebut seluruh pendeta, tetapi sebagian pendeta Bom memang juga. seperti pendeta MIM saya juga nonton itu. Kami Timor Leste nonton itu. Jadi Bang Mauki, aku mau tanya, Protestan ini kan sesat, masuk neraka nggak kira-kira Bang Mauki? Mereka harus bertobat. Dia masuk neraka tidak itu? Ini kita bisa baca di Injil Lukas yang tadi saya mau apa itu? Perumpamaan tentang dikatakan Yesus itu benar itu, di Injil Lukas itu. Injil Lukas 8 ayat 1 sampai yang ke-15 itu. Cocok itu. Perumpamaan itu cocok itu. Mereka percaya sebentar saja mereka murtad. Karena apa? Hak kekayaan, karena harta benda, apa itu? Memang perumpamaan tentang yang dikatakan Yesus itu memang benar. Apa katanya? Oke. Ini jelas. Oke, Bang Mauki sabar dulu Bang Mauki. Kita hargai dulu Bang Longor. Mungkin Bang Longor bisa ditanggapi kenapa Protestan itu sesat masuk neraka, Bang Longor, menurut Bang Mauki. Silakan Bang Longor. Ini Pak Anggur, tadi kan saya bilang begini. Saya tidak berkata tentang Protestan masuk neraka. Saya belum mengatakan baik. sampai itu. Saya tadi hanya bilang bahwa mereka sesat. Kalau sesat, Iya. sesat itu pasti kan masih ada waktu. Bagaimana untuk memikirkan untuk bertobat gitu. Oke. Ya. Oke, silakan Bang Longor. Bang Longor ditanggapi dulu, jangan silakan. Bang Mauki di mute dulu ya. Ini harus diklarifikasi sama Bang Longor ini. Silakan Bang Longor. Kita edukasi ya. Ini sebab ini menarik ya. Sebab aku baru tahu juga Bang Longor. Kita edukasi ya, kita kondisi apa. Silakan Bang Longor. Saya tidak emosi. Tahu dari mana saya di sini menyatakan saya menyesatkan. Kita bahas di sini tadi kan Bang, membahas masalah satu kata yang artinya di mana gitu kan Bang ya. Kita belajar sama-sama tadi kan Bang ya. Jadi saya rasa di sini Bapak Mauke, saya tidak tahu kalau posisi Bapak atau guru jemaat atau pendeta, saya tidak tahu itu. Saya orang awam. Kalau dibilang Kristen Protestan menyesatkan menurut Katolik di sana, saya tidak bisa berdebat di situ. Ya mungkin pemahaman kalian seperti itu. Justru di balik itu kalian mengatakan kami menyesatkan. Ya mungkin kalau ada data-data kalian Pak di sini kan Pak, kita butuh data Pak ya. Seperti bapak-bapak di atas itu, jangan kita juga malu sama kawan-kawan kita yang di atas ini. Soalnya mereka memperdebatkan suatu kata itu dengan menggunakan ayat-ayat yang sudah ada gitu loh. Benar. Mungkin maaf Bang Longor, aku potong sedikit aja Bang Longor ya. Mungkin alasan Bang Mauki mengatakan Protestan itu sesat itu yang paling mendasar itu apa Bang Mauki? Alasan yang paling besar itu apa? Oke, saya tanggapi. Ya. Oke, coba Pak Hayas, coba buka Injil Lukas 8 ayat 1 sampai yang ke-15. Coba kita baca itu. Lukas 8 ya, Lukas 8. Oke. Perumpamaan. Iya, Lukas 8 ayat ini maaf ya. Lukas berapa? Maaf, ini perkataan Yesus sendiri ya, bukan aku. Lukas 8 ya. Bang Lukas Mauki. 8 ayat 1 sampai yang ke-15. Coba. Oke. Menarik Satu ini. sampai Bang Anggur Iya, ya. aku baru tahu nih, serius nih, Bang Iya, baru tahu nih, baru menarik ini. Baru ini data ya. Ini 1 pengalaman hingga baru, 18 ya, Bang Mauki ya. Lukas 8 1 Ayat 1 sampai 18 sampai ya. yang ke-15. 15. Oke. Atau 15 baca saja. dari ayat 4 juga bisa. Baik, kita buka 4 dari 4 juga bisa. 4 dari 4. Shalom semuanya, shalom.
Oke, Abang. Ya, ya. Kalau Kalau sebentar ya. Kalau Abang Adat ini Kristen Abang ya? Bang Adat ya? Kristen bang, Kristen. Protestan ataupun apa Bang Adat? Katolik. Katolik. Ini menarik ya. Ini menarik. Menarik kita bisa sebab aku pun baru tahu ini. Oke, coba kita baca. Silakan. Ini Silakan, cocok untuk siapa ini? Coba Silakan kita baca. dibacakan. Ini perumpamaan tentang yang dikatakan Yesus itu loh. Ini bukan, ini tadi saya katakan, ini dari ayat 4 itu. baca bang. 4 di mana? Iya. Itu konteksnya tentang apa itu? Perumpamaan tentang seorang penabur itu. Penabur, ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menhimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ini pertanyaan dari murid ya. Coba naikkan lagi, scroll ke atas. Kita baca Ini pertanyaan murid ya. Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah Bang, daripada abang ngomong-ngomong sendiri, kalau berbicara tentang artinya, buka sekarang tafsirannya seperti apa? Bapak coba Bang, kalau abang dengar baca dulu. sampai habis nih banyak yang murtad nih bang. Iya, sampai ke murtad. Yang jatuh di berbatu-batu itu jelas di sana itu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Itu artinya apa, Pak? Baik. Mungkin setelah dijelaskan oleh Bang sebelum itu Bang Adat ini bagaimana pendapat Bang Adat? Adakah Protestan ni Bang Adat sepakat sama Bang Mauki ini Protestan tu menyesatkan Bang? Ini kan aku baru tahu juga Bang. Bukan, ya? saya tadi saya tidak berkata tentang Protestan itu menyesatkan. Saya tidak berkata-kata seperti itu. Tadi Abang Mauki mengatakan Protestan. Abang Longor gimana Bang? Tadi dia mengatakan Protestan tadi saya mengatakan bahwa Protestan itu sesat. Tadi perkataan saya itu Bang. Bukan jadi bagaimana dengan menyesatkan. Bang Adat? Bang Adat sepakat nggak sama Bang Mauki sebagai Katolik? Mereka bukan menyesatkan karena mereka juga memang apa? Bang Mauki Katolik kah? Gimana? Iya Pak. Bang Mauki Katolik ya? Bang Mauki ya? Saya Timor Leste Pak. Enggak, denominasinya apa? Katolik ataupun apa? Memang Katolik. Katolik dia Bang Adat. Adakah Bang Adat sebagai Katolik sepakat sama Bang Mauki mengatakan Protestan itu memang sudah sesat Bang? Adakah itu? Bang Adat. Itu panjang ceritanya tuh bang. Dari bapak-bapak gereja. Panjang ceritanya, Bang. Yang bukan kami yang sesatkan bang, tapi yang punya hak dalam gereja Katolik bapak-bapak gereja. Berarti belum. Makanya Pak Hayas, kami kan mengikuti tentang bagaimana tanggapan Romo-Romo kami seperti menanggapi tentang MEM di Indonesia itu. Memang iya, begitu. MEM. Atau begini ya Bang Anggur ya, kita langsung ke poinnya aja. Kita coba aja siapa yang penyesat atau yang sesat antara protes dengan Katolik. Izin Pak Pendeta Besar di 2 Yohanes 1:7 aja barangkali ya. Sekarang tuh bahaya loh bang. Sekarang gereja-gereja lagi mau bersatu semuanya, lagi cari cara untuk
berkumpul menjadi satu gereja Betul. Ortodoks. Iya. Ya, coba mungkin Pak Pendeta Besar di tes dulu nih Pak Mauki ya. Jadi kita lihat siapa yang penyesat gitu loh. 2 Yohanes 1:3 ya. 7. Jadi Bang Mauki ini bukan pendapat pribadi atau Bang Adat ini bukan pendapat pribadi, tetapi mereka ini berdasarkan bapak-bapak gereja gitu. Iya. Sejarah Pemimpinnya ya, menggil itu kepada disesatkan pemimpinnya. Nasrani. Mungkin kita perhatikan di sini penyesatnya gimana. Ya kalau bagi aku sih Bang, sama-sama sesat, jangan dibilang sesat menyesat kan. Sabar. Ini mau dicoba dulu gitu loh. Kita coba dulu. Bisa silakan Pak Mauki, silakan Pendeta Besar. Baik. Di sini dijelaskan penyesat itu siapa sih Bang Mauki ya? Ini kan kita sudah membaca ya. Jadi di sini kan di 2 Yohanes 1 nomor 7 ya TB. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu penyesat. Itu siapa? Itu dinam siapa, Pak? Hah? Kalau menurut Pak Hayas itu ayat itu tadi ayat itu dulu. Tadi ada. Pak Palope ya. Jadi Pak? kalau jadi kalau Bang Mauki ini Yesus itu hadir ke dunia ini sebagai Tuhan ataupun sebagai manusia dia? Bang Mauki. Oh, Yesus apa? Yesus itu Tuhan ataupun manusia dia kalau Bang Mauki? Kalau saya mempersingkatkan merangkumkan kata ya. Saya yang kutanya ini kan jelas. Dengar dulu. Penyesat gitu kan, benar kan? Saya kan bukan asli bahasa Indonesia, makanya bahasa Indonesia saya kan saya kurang jelas, mohon maaf. Ya. Kalau bagi saya Yesus itu datang ke dunia, tadi pertanyaan apa? Yesus datang ke dunia sebagai manusia ataupun Tuhan dia, Bang Mauki? Sebagai manusia atau Tuhan? Ya. Itu dua-duanya. Ini. Sebab sebab di sini dikatakan siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini, Bang. Iya, makanya Bapak baca dari yang ayatnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, oke, Yesus Kristus yang siapa yang tidak mengakui itu yang kutanya kepada Bang Mauki. Dengar dulu, Pak Hayas, dengar dulu. Itu yang kutanya kepada Bang Mauki. Yesus itu datang sebagai manusia ataupun Tuhan dia? Dengar dulu. Dalam kekristenan itu berbicara tentang Allah menjelma menjadi manusia. Kalau nggak nanya itu, Bang, nggak nanya itu. Dengar dulu, barang siapa tidak mengakui bahwa Allah menjadi manusia, memang dia sesat. Allah jadi manusia. Di sini nggak tulis begitu, Bang. Ya di sini katakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang tidak mengaku. Benar, Bang Mauki ya? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat. Bang Mauki mengatakan Yesus saya kan itu kurang bahasa Indonesia. Coba Pak Adat coba menanggapi. Saya kan kurang bahasa Indonesia, Pak. Kalau Bang Adat sendiri gimana, Bang Adat? Itu Yesus memang datang sebagai manusia, tapi ada beberapa Kristen itu yang tidak menganggap itu. Itulah penyesat. Kalau mereka tidak menganggap, mereka datang sebagai kalau Bang Adat sendiri, Yesus itu dia itu manusia ataupun Tuhan di muka bumi ini, Bang? Kan Yesus. Oke, coba. Oke, tadi Tuhan. Penyesat juga, Bang. Penyesat juga, Bang. Kecuali aku tidak bilang manusianya, baru aku sesat. Kan baca yang tidak bilang dia manusia. Bahwa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Bang. Nggak ada yang katakan sebagai manusia. Oke, dalam Islam mengakui bahwa Allah menjadi manusia, kalian kok lari ke Islam? Enggak ditanya Tuhan jadi manusia, enggak nanya itu, Bang. Coba kalau antikristus kita berbicara mengenai antikristus itu Islam. Coba kita tanya yang Protestan dulu, gantian. Yang Protestan dulu, Bang Longor. Silakan, Bang Longor. Oke, Bang Longor ya. Bang Longor ini kan tentang penyesat ya, kan? Aku berarti ini kan aku pun baru tahu ini, Bang, tentang sesat menyesatkan ini. Enggak apa-apa ya kita edukasi ya. Jadi di sini Bang Longor ya dikatakan penyesat gitu ya. Sebenarnya di sini aku boleh ngomong kan ya?
Ya, silakan. sebelum Bang ngomong kita harus Satu dulu. ya. Sebagai manusia yang punya tahu sedikit masalah, ada keimanan, ada agama sedikit, saya harus klarifikasi semuanya, Bang ya. Saya tidak perlu bilang agama Islam itu sesat, saya tidak perlu bilang agama Katolik itu sesat, dan saya juga tidak perlu bilang agama saya yang paling benar. Ya. Kenapa, Bang? Bagi saya yang berhak menghakimi sesuatu itu, Bang, bukan kita. Oke. Ya. Oh berarti Nah, jadi Pak makin mereka Longgor. di atas ini juga, Bang Mauke, kalau ada sesuatu yang kamu katakan yang mau dibilang, mau dijelaskan, harus sesuai data, Bang. Oke. Berarti Pak Longgor maksud mereka di ayat percaya ini- bahwa agama Kristen itu menyelamatkan. Gitu. Gitu. Ya Tuhan itu. Makanya Betul nggak? Pak. Betul nggak? bilang itu Coba jawab. apa? Berarti Pak Longgor tadi menanggapi apa yang saya jelaskan itu, berarti Pak Longgor tidak percaya bahwa agama Kristen itu menyelamatkan, gitu? Di mana-mana di Kristenan itu sendiri, Bang, tidak ada yang mengatakan agama Kristen itu menyelamatkan. Yang menyelamatkan Oke. iman. Titik di sini dulu. Titik di sini dulu. Kalau agama Kristen tidak menyelamatkan, siapa yang bilang begitu? Oke, kalau tidak menyelamatkan, itu ajarannya apa, Pak? Dalam kitab itu? Ada gak pemimpin bukan agama, Bang. Di kekristenan kita sendiri itu dia Sebentar Bang Longgor, sedikit aku potong ya. Sebentar ya. Menurut Bang Adat, Kristen bukan agama ya, Bang Adat ya? Bukan. Kristen itu pengikut Kristus, Oh bukan agama. Gimana Bang Moki nih? Dia kan Kristen bukan agama, Bang. Bang Moki gimana? Bang Moki. Mauki bilang agama. Gini. Ya. Kan pendapat kita sebagai manusia kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Baik. Iya. Makanya Jadi kira-kira nih pendapat siapa yang benar ini? Ini Bang Adat atau Dengar Bang dulu, Moki? Ini dengar. sama Katolik ini. Benar kan? Kita baru tahu aku ini berbeda ini. Wah, baru tahu aku ini. Wah. Tadi kan saya sudah Makanya saya bilang itu Kristen semakin pengikut. masih jauh pembahasan kalian di atas ini. Kalau tidak ada data Pak Mauki, jangan coba-coba soalnya Iya benar juga ya. mencari kebenaran, Pak. Pak Longgor, Kalau tidak ada data itu tidak dibenarkan di atas ini, berarti Bapak. Pak Longgor tidak percaya bahwa agama Kristen yang sekarang ini Bapak anut itu tidak menyelamatkan, begitu? Saya pastikan sama Bapak ya, pendeta saya pun, saya rasa pun pastor Anda di situ itu pun dia tidak pernah bilang dengan kita pergi ke gereja kita bisa selamat. Nggak ada itu. Makanya aku tanya tadi. Menyelamatkan kamu itu di Makanya aku tanya dengan tadi, iman. kalian berarti dalam agama, dalam Protestan itu tidak meyakin bahwa agama Kristen itu menyelamatkan, gitu? Ya, Tuhan Yesus. Kamu paham maksudnya agama Kristen Katolik? Ini nggak jauh. Intinya kalau mau cari kebenaran itu cari Yesus. Tapi Bang Longgor mengatakan nggak tentu selamat. Pendeta nggak pernah mengatakan Bang. menyelamatkan. Konsep Ini gimana? keselamatan konsep keselamatan itu kalau Ya. secara pribadi diajarkan di Kristen itu kekristenan kami itu iman, Bang, satu-satunya iman. Iman. Nah, konsep keselamatan satu ada iman. Ya. Kalau di Katolik tambah satu, perbuatan, iman dan perbuatan. baik. Bukan karena perbuatan, bukan. Nah, itu sama kami itu perbedaan kita sebenarnya. Kalau konsep Ya, betul. keselamatan kalian kan perbuatan kan, Bang ya? Iman dan Pahala, ya. perbuatan. Tapi Pahala, tadi kan? sebentar, ini Bang Adat mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Tanpa perbuatan itu mati. Benar Bang Adat ya? Enggak, iman dan perbuatan harusnya, bukan mati. Ya, harusnya iman dan perbuatan bukan hanya iman ya. Tapi Bang Longgor mengatakan hanya iman. Ini yang mana yang itu? Kita harus tahu juga ini. Gimana itu, Bang Longgor? Ya makanya mereka tidak mengakui bahwa di gereja mereka tidak ada patungnya, Pak. Salib harus ada patung itu ya, mereka harus patung. tidak Bikin patung. tidak ada Bang Longgor. patungnya di Nggak tahu sana. juga sih. Ya. Patung Gimana itu nih Bang Longgor? simbol. Patung. Kalau tentang patung gimana ini? Ini menarik juga dibahas ya. Menarik ini patung. Patung Iya. itu tradisi, Bang. Jadi Katolik itu ada Tradisi. 3 pilar. Pertama tradisi, kedua kitab suci, Ya. yang ketiga tuh magisterium. Magisterium ya, iya benar-benar. Kalau Bang Longgor sendiri, gimana pendapat Bang Longgor kalau ada orang yang sembah-sembah patung, membikin patung, gitu bagaimana Bang Longgor? Tradisi. Yang penting saya tradisi tidak ada hak, suci Bang, namanya. saya hakimi mereka. Oh, itu salah, mereka itu sesat. Mereka mungkin itu bagi saya Eh,
agama itu kalau menurut kepercayaan mereka itu benar, mungkin ya benar lagi di situ. Benar bagi mereka ya. Baik. Salah. Kenapa Bang? Bagi saya mungkin dengan cara Tuhan memperkenalkan dirinya di suatu tempat itu atau kepada seseorang itu berbeda-beda Bang. Ada yang seperti ya mungkin ya seperti itu, seperti patung mungkin di sana. Nah, itu cara mereka menyembah gitu. Menyembah patung gitu ya. Kalau menurut di Bang Longor sendiri gitu ya. Kalau Bapak berbicara tentang menyembah itu salah. Siapa yang bilang salah lagi? Tadi kan saya dengar tentang perkataan Pak Longgor tentang nyembah. Bapak Mauki saya tidak pernah. Bang Longgor jangan takut-takut Bang Longgor, ini kan tentang kebenaran Bang Longgor ya. Enggak apa-apa. Lanjut aja Bang Longgor, jangan sekat-sekat gitu, enggak apa-apa. Ini tentang kebenaran. Kita edukasi aja enggak apa-apa. Silakan Bang Longgor, gimana tuh tentang buat patung, bikin patung, menyembah Saya kepada tidak patung? pernah berbicara di sini itu menyembah patung itu salah atau saya tidak tahu itu masalah itu. Saya tidak pernah ini juga bilang oh kamu itu paling salah dan saya paling benar, tidak. Saya tidak pernah bilang itu Pak Mauki ya. Kami juga tidak bilang Bang, tapi tadi magisterium yang bilang jadi. Tanya sama magisterium sana itu jangan tanya sama aku itu. Gini seperti Pak. kata-kata yang ditanya abang kita yang tadi itu, kata-kata yang jorok di dalam Alkitab itu sendiri. Kenapa bisa ada itu? Ya kita tanya sama si Deker itu tadi abangnya. Ya, Gini Pak Longgor. Tapi mungkin gini Bang, begini. Ini kita selesaikan dulu yang dua Yohanes ini. Ini kan belum kelar ini Pak Pendeta. Oke, begini Pak Adat, saya kan bukan asli bahasa Indonesia kan, makanya. Begini Pak Mauki. Tidak, kalau Katolik itu Bapak tidak bisa kita artikan atau kita jelaskan begini kalau kita tidak punya hak. Jadi yang bisa itu hanya para imam. Oke, jadi menurut Itu namanya magisterium. Pak Jadi jangan tafsir bebas. Baik Bang, di sini kan ayat jelas banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Pak Mauk ini mengakui Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tadi kan saya sudah bisa tafsir, dia mau ajak tafsir bebas itu. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Bukan. Jangan baca ayat sepotong nanti otak sepotong juga. Enggak, ini jelas Bang. Abang baca satu itu aja sama. Silakan. Menurut ayat ini kan jelas. Baca tuh bagus tuh, lengkap. Silakan. Menurut ayat ini kan saya kira ini kan jelas. Tentang apa Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya memang betul. Betul. Berarti Anda sepakat. Berbicara tentang kemanusiaannya, daging tubuh manusianya. Oke, berarti Anda mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan ya? Oke, coba buka lagi di Injil Yohanes 6 ayat 38. Lanjut Pendeta Besar. Coba buka lagi di Injil Yohanes 6 ayat 38. Mana ada orang Kristen tidak mengaku Yesus manusia? Berarti sebagai manusia ya. Baik. Jadi ini kan kita bicara tentang menyesatkan penyesat sebab kan tadi kan dikatakan tentang diskusi tentang sesat ya. Bang Mauki ya sama Bang Longor, Bang Adat ya. Ini kan menarik. Ini kan aku baru tahu juga Bang ya. Masa ada di Kristen sesat menyesatkan gitu ya. Kalau ini pun aku baru baca nih Bang. Jelas ya, berarti Martin Luther ini membawa suatu penyesatan gitu kan. Tadi ini yang dikatakan oleh Bang Mauki ya, aku nggak mungkin tuding ke mana-mana ya. Ini kan menarik ini dikatakan. Ini kan di 2 Yohanes 1:7 ini kan jelas dikatakan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, menurut Bang Mauki ini kan dikatakan Yesus datang sebagai Tuhan. Ini yang dikatakan penyesat Bang. Sebab Yesus dikatakan datang sebagai manusia. Segampang itu Bang mengenal Yesus itu. Berat tuh salibnya Yesus. Ini kan yang tertulis, nah kan Bang Adat ya. Mampu teman-teman. Kalau Bang Adat mengatakan hanya ngikut-ngikut aja, yang layak menjelaskan adalah imam. Ya, betul. Apa itu tentang ini? Berarti kalian masa ngebangun-bangun aja di gereja sana? Harus cari tahu loh Bang. Ya, Katolik jadi itu, abang kalau hanya ngikut-ngikut aja, ngikut imam pendeta ke neraka loh. Hati loh Bang. Gini Pak Hayas. Ya. Ini gini, saya kan bukan tafsir bebas ya, bukan menurut pikiran saya, tapi kita berbicara
kita berbicara Sebenarnya ayat ini nggak perlu yang sudah ditafsir, Bang tertera di Mauki. sini, Nggak perlu sudah ditafsir, tertulis. Bang Mauki. Ini. Tafsirlah Dalam bagus, sesat sedih dalam sendiri di Kekristenan situ. dalam Kristen Katolik memang mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, datang sebagai Tuhan, dia adalah Oh, berarti di Katolik Itu mengaku tidak Yesus ada datang masalahnya, sebagai Tuhan ya, Bang Mauki ya. dia iya. Oh, penyesat berarti Katolik. Ini berpendapat kepada ayat ini, Bang. Makanya Bapak dengar dulu. Masuk dorong bang, biarlah dorong sesat di ayat itu bang. Bukan, Bang, ini kan jelas. Oh, berarti Abadi lah, menurut bahaya, Kristen kan ada tafsir ya. Wah, ini juga. Bahaya. Memang tertulis di sini kami dalam kekristenan itu kan sebagai seorang Katolik. Bagi saya, saya mengakui bahwa Allah telah turun turun dari surga. Injil dan Taurat dibenarkan. Iya, Allah turun ke dunia dan mengambil rupa manusia, menjelma manusia. Apa salahnya, Pak? Saya Enggak mengakui nanya bahwa itu, Bang. Yesus Kristus adalah manusia juga karena dia pernah makan, dia pernah tidur. Apa masalahnya, Pak? Iya, kan di sini dikatakan ini kan bicara tentang si penyesat dan antikristus, Bang. Di sini jelas dikatakan tentang kalau Pak Hayas, siapa yang datang sebagai sebab Yesus adalah si penyesat dan antikristus, nanti kita berbicara lain lagi. Oke, baik. Oke, menurut ayat ini, Bang, yang dikatakan penyesat dan antikristus itu siapa? Oke, coba. Kalau gitu aku tanya Bapak. Kalau aku tanya Bapak, kalau menurut Pak Hayas, Yesus Kristus yang sekarang ini tertulis di sini, menurut Pak Hayas itu siapa itu dia? Kalau menurut Islam? Ya, manusia dia, manusia. Oke, tidak ada lagi gelarnya. Gelarnya, maksudnya? Bagi saya kan dia kan gelarnya sebagai Tuhan. Berarti abang dia adalah sebagai Allah. Berarti abang mengatakan dia Tuhan, maksud abang? Iya. Bang Mauki. Gini. Saya sebentar Bang Mauki. Ini menarik. Aku baru tahu nih, Bang. Betul ya? Ini aku baru jumpa juga aja nih. Berarti Bang Mauki mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan, gitu Bang Mauki? Kamu yang mengatakan itu benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Di situ Tuhan, Bang. Ini Pak, kalau kita membahas tentang Alkitab, kita hanya tidak membaca tentang satu ayat saja, Pak. Ada berkesinambungan ayat. Bang, gini Bang Mauki. Bentar. Ini kan menarik ini, Bang ya. Kalau menurut Bang Mauki itu Yesus itu datang sebagai Tuhan gitu ke dunia ini. Iya, Tuhan dia sebagai apa penyesat Bang menurut ayat ini, Bang. Gitu loh, Bang. Kita baca ulang ya. Sebab banyak penyesat telah muncul ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di sini nggak dikatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tuhan nggak ada, Bang. Manusia ini. Oke. Sekarang saya tanggapi ya. Kita ke ayat yang lain. Coba buka Injil Lukas ayat 2 sampai Injil Lukas 2:11, Pak. 2:11 di situ. Bisa ya Bang Polo ya jelasin itu ya yang dikatakan di 2:11 ya. Baik. Wah, tambah parah di sini. Parah ini. Ini harus Bang Mauki harus memahami Lukas 2:11 dengan benar ya. Dengan benar, jangan kita asumsi kemana-mana gitu ya. Ada tulisannya tuh kun fayakun. Baik, kita baca sedikit ya Lukas 2:11 ya. Nah, di sini. Silakan. Aduh, keluar dia lambat deh. Bentar ya. Oke, udah keluar. Oke. Ini Bang Mauki. Silakan. Gimana, Pak? Oke, kita baca ya. Lukas 2:11 ya. Hari ini telah lahir bagimu. Ya. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini hari apa nih, Bang Mauki? Oke, ini. Bapak jangan nanya itu lah, Bang. Bertanya, kalau kita membaca di sini, Bang Mauki, pertanyaan dengan kebingungan diri Bapak sendiri. Baik. Oke, kalau kita nggak tanya di hari ini nggak apa-apa. Tentang gini, tadi kan saya berbicara tentang Kristus itu, tentang dia gelarnya itu kan tertulis di sini. Ini perkataan siapa? Ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini kan daripada kalau menurut kata malaikat, Bang. Malaikat. Ini artinya apa, Pak? Baik. Jadi kita baca benar-benar ya, Bang ya. Kita baca benar, Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Arti Kristus apa?
tadi di satu Yohanes. Sebentar Bang Mauki. Ini kan kita harus jangan sampai Bang Mauki aku ajarin dulu. Aku nanya Bang Mauki. Kita kembali ke 1 Yohanes tadi yang tadi loncat lagi. Sebentar Bang Mauki, ini dulu. Kan Bang Mauki kan mau ke sini tadi. Kita cari tahu nih Bang Mauki, arti Kristus apa? Arti Kristus. Itu urapi, Pak. Nah, yang diurapi, benar kan? Jadi kita membaca begini. Apa masalahnya, hari Pak? ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan siapa? Yesus. Di sini, Yesus berarti di sini Yesus orang bukan yang Tuhan. diurapi. Yesus dengar itu dulu. yang Di sini diurapi orang yang oleh diurapi. Tuhan. Dengar dulu. Ya, gimana? Bapak kan Tapi tidak diikuti aja mungkin Pak Kristus Pendeta besar. koma. Tentang Kristus koma bukan Kristus Tuhan. Iya, komanya dibaca juga apa itu arti koma itu, Bang? itu iya, Pak Adat betul. Itu ada komanya. Kristus koma. Bagaimana Kristus itu Koma sebagai mati lah nanti. ini gimana? Enggak, ini? Bukan begini, Kristus begini, Bang, diurapi begini. Tuhan, tapi Mungkin dia- Kristus Nggak Tuhan. apa-apa, oke. Kristus Berarti- itu dia gelarnya Tuhan, dia Iya. langsung Salah Bang cara bacanya begitu Bang. Gini cara baca. Hari ini telah itulah. lahir bagimu. Itu oke. Makanya juru bahaya, selamat. bahaya. Sebentar Bang Mauki, Orang yang tidak mengakui kita ini itu aja. naik pergi. Tapi mungkin kita diikuti kembali aja ke ayatnya. Pendeta besar. Yang Itulah lahir Tuhan, antikristus, itu Pak. masuk ke 1:7. Penyesat antikristus itu begitu tadi di 1 Yohanes itu. Ya. Oke. Ya. Aku Berarti mengerti. di situ, Apa itu? sabar dulu. Sabar dulu Pak. Sabar Pak Moktenas. Yang lahir di sini Tuhan atau manusia? Gimana, Pak? Yang lahir Tuhan atau Oke. manusia? Pak Palopo tadi menampilkan ayat yang tadi Injil 1 Yohanes itu tentang Nah, ini berbicara aja tentang- dulu. Di sini yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, lahir juga kemanusiaannya, Pak. Apa masalahnya? Mana di situ? Coba. Apa Ada masalahnya? di situ tubuh kemanusiaan. Coba dibaca Itu ulang, Pak lahirnya Pendeta besar. sebagai sebagai kemanusiaannya. Liar ya mah liar. Kalau gitu Yang Bang gelar itu Mauki, langsung menyusul itu. Itu kalimat yang menyusul Tuhan itu. Tuhan Itu merujuk kepada siapa, Pak? Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu namanya yang itu berarti gelar yang Tuhan lahir itu manusia atau Tuhan? Itu yang ditanyakan jadi Bang Mauki. Yang lahir. Ya makanya bingung. Bingung. Memang kalian membaca tentang ayat Alkitab itu, kalau kalian membaca tentang ayat Alkitab itu hanya untuk merendahkan kita orang lain. Parah Bang ini. Aduh. Liar. Tadi Bang Mauki sendiri yang bawa Lukas 2 nomor 11. Ya. Iya oke, tadi kan saya membawa tentang Lukas 2 ayat 11 berbicara tentang gelar dan kelahiran tentang Kristus sebagai manusia itu ada di sini juga. Oh, ini manusia berarti bukan Tuhan yang Manusia lahir. bergelar Tuhan. Lah manusia itu Masalahnya? gelar bukan manusia itu? Hah? Manusia itu gelar bukan? Oke, Pak Haya sekarang ada suatu gelar ada Pak sebagai guru. Ya aku kan manusia Bang. Manusia gelar aku. Nama aku Hayat. Gelarku manusia. Kan? Makanya gini. Biko. Manusia sebagai manusia itu kan pasti ada gelarnya, misalnya guru Jabatannya maksudnya. bagi saya bukan bahasa Indonesia itu pengertian saya kan hanya cukup begitu. Jadi yang pasti-pasti aja Pak Mokias. Izin dulu Bang. Boleh nggak Bang? Ya. Nah, sabar dulu Pak Longon. Bisa biar dipastikan dulu. Yang pasti-pasti aja Pak Moki. Yang lahir di sini Tuhan atau manusia? Silakan. Oh ya, iya makanya oke. Kita bisa baca dari ayat yang ke-8. Mati bisa dari kedua. Satu belum selesai itu. Siapa yang berkata seperti ini? Ya malaikat. Ayat yang Kita tahu malaikat. ke-9. Malaikat, Bang, malaikat. Udah tahu kita. Jadi itu. Oh ya, malaikat itu. Apakah malaikat bohong, Pak? Enggak, itu yang kita tanya. Malaikat mengatakan di sini yang lahir manusia atau Tuhan. Itu yang ditanyakan. Kalau malaikat tidak bohong, ya itulah dia. Yang lahir manusia Tuhan dia. Hah? Manusia ataupun Tuhan yang lahir itu. Kalau lahir makanya ini pertanyaan kan mau membingungkan saya dan bagaimana untuk Di mana sih jatuh terhadap pertanyaanmu.
Tetapi aku tidak bisa jatuh dengan pertanyaan yang kamu apa ya? Menyusun pertanyaan yang sangat apa ya? Mau mematikan atau apa itu? Nggak mematikan. Gimana sih soalnya gampang. Ceritanya manusia Bagi Tuhan itu aja kok. Dua aja pilihannya. Udah Bang. Oke. Gini, di sini kan tadi saya yang membawa Injil Lukas ya. Injil Lukas 2 ayat yang ke-11. Di sini kan lahir kemanusiaan dan gelarnya dikatakan oleh malaikat itu sendiri. Apa masalahnya? Ya. Jadi Kemanusiaan juga ada di sana kok. ya, jadi yang lahir Tuhan atau Apa manusia? masalahnya? Tuhan atau manusia yang lahir? Manusia lahir dan bergelar Tuhan. Oh, lagi jawabannya. Apa masalahnya? Manusia yang lahir bergelar Tuhan. Manusia lahir dan bergelar Tuhan. Itu kata malaikat. Apa masalahnya? Mana ada di situ bergelar manusia? Mana ada tulisan Itu manusia? kan. Kamu kan nanti tanya lagi ini lagi. Ahli pengasaran. Udah Bang. Oke. Silakan. Silakan Bang Longor. Ini mau Yang mana, sebentar, Bang? aku Yang tinggal dibahas bentar. lagi. Aku mau ngejutkan ini. Bentar, lanjut. Dari yang mana tadi dulu? Yang mana yang pertama tadi itu? Hantam aja dulu di Lukas 2:11, yang lahir Tuhan atau manusia? Yang mana konteksnya itu? Bang Moki. Bang Moki. Tentang Pak Palopo kan mau bertanya lagi tentang yang lahir itu manusia atau Tuhan. Saya sudah menjawab itu. Yang lahir manusia dan bergelar Tuhan. Jangan ditambah-tambah Masa ayatnya. gitu? Tuhan itu Jangan kan bukan perkataan ditambah-tambahin Bang saya. Moki. Jangan Itu perkataan, dikurang-kurangin. itu perkataan malaikat itu. Kok masa bohong? Tadi kan Pak Hayat sudah mengakui bahwa saya tanya, berarti malaikat itu bohong ya? Pak Hayat jawab apa tadi? Enggak. Ya itulah. Oke, berarti Salah yang lahir apa, Pak? Tuhan. Yang lahir Tuhan. Oke. Buka konteksnya Bang, yang mana? Nah, Pak Palopo. Kalau secara apa ya? Secara bahasa apa supaya saya mengatakannya? Nggak tahu bahasa timur lah. Bahasa timur. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dilahirkan. Menurut karena sebenarnya tetapi manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu yang bergelar Tuhan dikatakan oleh malaikat seperti di Injil Lukas 2 ayat 11 yang tadi saya tampilkan ini, saya bawa ini. Apa masalahnya? Oke, dengar. Apa masalahnya, Pak? Dengar Pak. Jangan dipotong. Dengar apa lagi? Ayo. Jangan dipotong ya. Ini ayatnya jangan ditambah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan, di kota Daud. Nah, yang lahir Tuhan atau manusia? Silakan.